Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah hadirin, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang bil mu'minina raufur rahim, yang sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Nabi yang memikirkan umatnya, memikirkan kita, tapi kita lalai dengan beliau. Wah, di antara adab karakter penuntut ilmu yang akan mendapatkan ilmu nafi adalah dia punya sifat ijadur rahah, hadirin. Dan ijadur rahah dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan Syekh Saleh hafizahullah ta'ala, ay isalul khalqi ila ma yakunu fihi sa'atun wa rahatun lahum. Ijadur rahah artinya adalah memberikan seseorang itu kenyamanan dan kelapangan. Jadi memberikan kondisi lapang dan kondisi nyaman kepada orang lain. Jadi penuntut ilmu, hadirin, orang yang berhijrah lalu dia belajar, itu dia harus punya mental bagaimana membuat orang itu nyaman. Bagaimana membuat orang itu nyaman. Bagaimana membuat lingkungan itu nyaman. Bagaimana pasangan itu nyaman. Kalau kita suami, gimana istri kita nyaman. Kalau kita istri, bagaimana suami kita nyaman. Kalau kita jadi orang tua, gimana anak-anak nyaman. Kalau kita sebagai anak, gimana orang tua nyaman ya, gitu. Roha. Dan begitu kalau kita hidup bertetangga, gimana tetangga kita nyaman. Dan tentu saja tidak mutlak. Karena semua harus ada batasan tentu saja. Ada hududullah, ada batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mental ini itu lahir dari konsep yang harus dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsep yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, yaitu konsep menggabungkan antara dua hal. Kata para ulama, Ahlus Sunnah itu atau ahli ilmu itu a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Mereka itu orang yang paling mengetahui dan semangat dalam al-haq, kebenaran, dan orang yang paling sayang sama makhluk atau manusia. Saya rasa masih ingat dengan hadis Ahmad dari Abi Umamah, ketika ada seorang anak muda datang ke Nabi SAW dengan sebuah misi yang aneh bin ajaib, karena dia mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Gimana misinya? Datang ke Rasulullah SAW, izinkan aku berzina. Ada kajian, oke, kita buka sesi tanya jawab langsung. Pak Ustadz, izinkan saya zina, Pak Ustadz. Kira-kira enaknya orang ini diapain, hadirin sekalian? Tiba-tiba dia bicara depan forum minta izin zina. Faqbalal qawmu alaihi fazajaruh. Maka otomatis dia jadi pusat perhatian di majelis itu. Semua tertuju pada ini orang. Fazajaruh, lalu disikapi dengan tegas oleh hadirin yang hadir pada saat itu. Wa qalu mahma, keluar. Gimana sih Anda minta izin zina? Faqala Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, udunu, tolong dekatkan dia kepada saya. Bukan diusir, dekatkan. Tolong kasih jalan, biarkan dia mendekat. Bukan diusir, hadirin. Fadana minhu qariban. Maka ini anak muda mendekati Nabi kita SAW. Qala fajalas. Lalu dia duduk. Lalu Nabi SAW bertanya, atuhibbuhu li ummik. Saya mau tanya sama engkau anak muda. Kamu suka nggak? Ridho apa enggak? Kalau mohon maaf ibumu dizinai oleh orang,
ditiduri oleh orang. Itu langsung ngejawab, la wallahi, ya enggak lah. Siapa anak rela ibunya digitukan? Jalani Allahu fida'aka. Jadikan aku sebagai, semoga Allah jadikan aku sebagai fida, jadi tamengmu ya Rasulullah. Kalau walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Dan begitu juga dengan manusia, kata Nabi. Nggak ada yang ridho itu terjadi dengan ibunya. Nggak ada yang ridho itu terjadi pada ibunya. Lalu ditanya lagi sama Nabi SAW, atuhibbuhu li ibnatik. Apakah engkau ridho, suka kalau anak perempuanmu ditiduri oleh orang, ditiduri oleh laki-laki? La wallahi, lalu anak muda ini atau pemuda ini langsung menjawab, demi Allah saya nggak ridho. Kalau saya punya anak perempuan, lalu anak perempuan saya ditiduri oleh laki-laki lain. Siapa yang ridho digituin? Marah besar seorang ayah yang punya hati nurani. Lalu kata Nabi kita SAW, walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Dan gak ada satupun manusia yang ridho jika anak perempuannya ditiduri oleh laki-laki. Lalu ditanya lagi sama Nabi SAW, afatuhibbuhu li ukhtik? Saya mau tanya sama engkau, apakah engkau ridho kalau kakak perempuanmu atau adik perempuanmu ditiduri oleh laki-laki? La wallahi, secara mantap orang ini bilang, demi Allah saya nggak ridho. Nggak ridho lah kita kakak perempuan kita digitukan atau adik kita perempuan digitukan. Lalu Nabi SAW menjawab, nggak ada satupun manusia yang ridho dan mau kakak atau adik perempuannya ditiduri oleh laki-laki. Oke, saya mau tanya lagi, apa tuhibbuhu li ammatik? Apakah engkau ridho kalau tantemu ditiduri oleh laki-laki? Wallahi, demi Allah saya nggak ridho ya Rasul. Dan begitu juga manusia, nggak ada manusia yang ridho tantenya ditiduri oleh laki-laki. Apa tuhibbuhu li khalatik? Apakah engkau ridho tantemu dari pihak ibu ditiduri oleh laki-laki? Ammah dari pihak ayah, khalah dari pihak ibu. Apakah ridho kalau dari pihak ibu, tantemu yang dari pihak yang ibu ditiduri? Enggak lah. Begitu juga manusia, nggak ada yang ridho tantenya ditiduri oleh seorang laki-laki. Fawadha yadahu alaihi wa qala Allah maghfir dhanbahu, Allahu akbar. Lalu Nabi SAW meletakkan tangan beliau, tangan Nabi SAW ke pemuda itu SAW. Lalu beliau berdoa, hadirin, Allahumma ighfir dhanbahu, ya Allah maafkan dosa dia, wa tahhir qalbahu, ya Allah bersihkan hatinya, wa hassin farjahu, dan jaga kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'. Semenjak itu anak muda enggak pernah tertarik sama zina. Dan sebagian riwayat mengatakan, saya masuk dalam kondisi hal yang paling saya inginkan adalah zina, dan saya keluar dari majelis Nabi SAW. Hal yang paling menjijikkan bagi saya zina. Allah, lihat bagaimana, nggak diomelin sama Nabi SAW, nggak ngamuk Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan dengan menjaga perasaan ini anak muda, menjaga kenyamanan, diajak dialog sama Nabi SAW, diajak dialog. Maksud Nabi itu apa sih, hadirin sallallahu alaihi wasallam? Maksud Nabi SAW, ketika Anda ingin berzina, wanita yang Anda ingin tiduri itu kemungkinan yang ada, kalau enggak ibu seseorang, atau anak perempuan seseorang, atau kakak perempuan seseorang, atau adik perempuan seseorang, atau tante seseorang, atau keponakan dan seterusnya. Dan kalau Anda nggak ridho, bahkan Anda masa kita ilfil, hadirin, kalau memikirkan itu. Lalu kenapa engkau ridho dengan orang lain, anak ibu orang lain, adik orang lain, kakak orang lain? Kan sama. Sebagaimana nggak ridho untuk dia, jangan dilakukan itu kepada orang lain. Karena wanita yang Anda incar itu, kalau nggak ibu seseorang, adik perempuan atau anak perempuan seseorang,
kakak perempuan seseorang, adik perempuan seseorang, lalu tante seseorang, atau mungkin keponakan perempuan seseorang. Akhirnya orang ini nggak suka dengan zina. Dan coba kita renungkan kalau kita menggunakan cara logika seperti itu. Dan nggak cukup sampai di sana, Nabi doakan. Didoakan. Ini orang pengen zina terang-terangan. Beliau doakan, Allah maghfir dzambahu, ya Allah ampuni dosanya. Wa tahhir qalbahu, ya Allah bersihkan hatinya. Wa hassin farjahu, ya Allah jaga kemaluannya. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu baru ilmu, hadirin. Didoakan, orang pengen maksiat didoakan. Bukan dibentak-bentak di segala, didoakan. Ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah bersihkan hatinya. Ya Allah jaga kemaluannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, hadirin. Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi yang bil mu'minina raufur rahim, yang sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang beriman. Nabi yang memikirkan umatnya, memikirkan kita, tapi kita lalai dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendoakan kita nanti di sirat, hadirin. Nabi yang menyuguhkan air haud pada hari kiamat nanti. Tapi kemana kita dengan sunnahnya? Kemana kita dengan ajarannya? Kemana kita dengan perintah-perintahnya? Kemana kita dengan larangan-larangannya sallallahu alaihi wasallam?